Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang panti asuhan. Eh, saya Muhammad Sergi Rahmanur dengan NIM 14022 10236. Perkenalkan, nama saya Nisa Duan Yusuf. Perkenalkan, nama saya Sasya Asli dengan NIM 14022 10114. Nama saya Akila Herafi dengan NIM 14022136061. Nama saya Cynthia Wulandari dengan NIM 14022130072. Panti asuhan atau panti sosial asuhan anak, juga lembaga kesejahteraan sosial anak, ialah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik, dan memelihara anak-anak yatim piatu, dan anak yang terlantar. Dalam ruang lingkup panti asuhan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perencanaan, di mana pengurus menyusun rencana program kerja dan operasional tahunan. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian, yaitu pengurus mengadakan kerjasama dan membuat sistem pengukuran kinerja. Kemudian yang ketiga, penggerakan, yaitu membuka komunikasi dengan berbagai pihak, terutama orang tua, anak-anak, serta membuat program perkembangan anak-anak. Lalu yang keempat terakhir merupakan pengawasan, yaitu di mana pengurus melakukan monitoring dan evaluasi. Yayasan Panti Asuhan Darussalam atau YPD merupakan salah satu yayasan yang berada di Provinsi Jawa Barat yang telah berdiri sejak 17 Maret 1998. YPD saat ini memiliki 5 orang staf kantor dan 10 orang pengurus yang memberikan pelayanan berupa jasa sosial bagi masyarakat umum, khususnya anak sekolah SD sampai SMP melalui program bimbingan belajar dan asrama bagi anak-anak yatim piatu. Contoh transaksi dari Yayasan Panti Asuhan Darussalam. Pada neraca saldo setelah penyesuaian itu terdapat jumlah di sisi debit dan sisi kredit. Untuk di sisi debit itu jumlahnya sebesar 3.703.500 dan di sisi kredit itu jumlahnya sebesar 3.703.500. Pada laporan keuangan YPD memiliki total aset sebesar 1.952.000 dan total aset neto sebesar 1.150.000 dengan total liabilitas dan aset neto sebesar 3.102.000 rupiah. Yang kedua, laporan penghasilan komprehensif. Laporan penghasilan komprehensif dari Panti Asuhan Darussalam. Yang pertama, tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Total pendapatannya 913.500 dan total bebannya 540.500. Surplus defisitnya 373.000. Yang kedua, dengan pembatasan dari pemberi sumber daya dengan total pendapatan 659.000, total beban 30.000, surplus defisitnya 629.000. Total penghasilan komprehensifnya ada 256.000. Laporan perubahan aset neto pada Yayasan Panti Asuhan Darussalam. Untuk aset neto tanpa pembatasan sumber daya itu saldo akhirnya sekitar 873.000. Untuk penghasilan komprehensif lainnya itu saldo akhirnya 0, dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya itu saldo akhirnya sekitar 1.279.000 dan total aset dari keseluruhannya itu adalah 2.152.000. Pada laporan arus kas, kenaikan atau penurunan neto dalam kas dan setara kas yaitu sebanyak 1.002.000 rupiah. Kemudian kas dan setara kas pada awal periode yaitu sebanyak 616.000 rupiah. Catatan atas laporan keuangan Yayasan Panti Asuhan Darussalam yaitu yang pertama, dasar penyusunan laporan keuangan mengacu pada ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Yang kedua, penerimaan keuangan berasal dari berbagai pihak, antara lain bantuan pemerintah setempat, donatur, jasa, dan sumbangan. Yang ketiga, pengeluaran keuangan terdiri dari biaya pembangunan, pendidikan, sandang pangan, bantuan sosial, uang saku, dan lain-lain. Dan yang terakhir, nomor 4, aset neto yang dibebaskan dari pembatasan merupakan aset yang telah diberikan sumber daya dengan pembatasan dan sudah memperoleh keuntungan.